Oke, kita hari ini belajar tentang satu tema ya. Tema teologi pohon itu udah kita pelajari ada sekitar 4-5 kali pertemuan ya. Dan kita hari ini belajar satu tema dari patung ke pohon. Jadi pohon itu melambangkan satu kekuasaan dan penguasa yang digambarkan sebagai pohon yang besar terus tambah besar-besar sampai puncaknya itu menuju ke langit. Dan ini melambangkan juga tentang Menara Babel dan seluruh daripada kota-kota besar di dunia, baik yang ibu kota negara-negara yang maju ataupun yang sedang maju gitu ya. Dan setiap kota itu dalam satu negara yang besar itu ada tanda petik kebanggaan dan kesombongan atau boleh dikatakan kecongkakan manusia. Jadi di Shanghai, di Beijing, di Jakarta, dan di mana-mana itu bangunan-bangunan yang menjulang tinggi itu menyatakan satu kebanggaan manusia ya, atau pencapaian manusia yang luar biasa dalam bidang teknologi, arsitek, terus semua yang ada kekuatan pikiran dan hal-hal yang dipamerkan. Dan di situ manusia membanggakan diri dengan kondisi apa yang mereka terima dan berkat-berkat mereka terima itu kemudian mereka mengangkat itu sebagai kebanggaan. Dan setiap kota itu ada kebanggaan sendiri dan setiap bangsa negara itu punya persaingan gitu ya, satu persaingan dan mereka tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi gitu. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa kenapa mimpi dari Nebukadnezar yang kedua ini adalah pohon gitu. Karena itu langsung menunjuk kepada pribadi dia, menunjuk langsung kepada kekuasaan penguasa dan yang akan ditebang oleh Tuhan. Saya akan bacakan Daniel pasal 4 ya, ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Daniel pasal 4 ayat yang ke-9. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu. Jadi Daniel ini disebut Belsazar. Nanti saya jelaskan nama Belsazar ya, sedikit aja. Kepada orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh, tanda petik, para dewa yang kudus. Dan ini kesalahan pemahaman Raja Nebukadnezar bahwa yang menguasai Daniel itu diakui bahwa itu Allahnya Daniel. Tetapi juga identitasnya itu disama dengan para dewa yang kudus. Jadi dewa-dewa mereka, jadi itu menguasai juga Daniel. Nah ini adalah kesimpang siuran pemikiran teologi yang tidak lurus, yang sesat dari Nebukadnezar. Ya. Bagaimana dia memikirkan tentang teologi atau theos logos itu, Nebukadnezar tidak tepat dan boleh dikatakan itu menyimpang ya, dengan dewa para yang kudus itu. Dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Di mimpi yang pertama, Nebukadnezar tidak cerita mimpinya apa dan disuruh menafsirkan. Dan Daniel bisa menafsirkan tanpa tahu mimpinya apa artinya mimpi. Otomatis sekarang ini Nebukadnezar percaya pada Daniel, maka dia ceritakan mimpinya. Kenapa nggak diceritakan mimpi pun Daniel tahu? Karena sebelumnya dia nggak cerita tahu, jadi dia ceritakan. Jadi ini sebenarnya satu kemajuan bahwa kepercayaan dari Nebukadnezar kepada Daniel itu dengan buktinya apa? Dia menceritakan mimpinya, karena dia percaya Daniel itu pasti bisa ngerti. Dan dikatakan bahwa rahasia itu tidak ada yang sukar, tidak ada rahasia yang sukar bagi Daniel. Demikian mimpinya ya. Adapun penglihatan ku dapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan bertambah kuat. Besar dan kuat, bukan besar kemudian lemah gitu ya. Besar tambah kuat. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu tingginya, pencapaiannya itu menjulang sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Jadi kalau bumi kita bulat, bagaimana bisa itu pohon bisa dilihat oleh seluruh umat manusia? Kan nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Bumi itu bulat kan, kalau ada satu pohon di satu tempat, maka yang paling bawah itu, bulatan yang paling bawah, utara selatannya itu nggak akan bisa lihat. Separuh itu nggak akan bisa lihat. Setinggi-tingginya juga nggak akan bisa lihat. Kenapa? Ya, karena itu secara
fisik ya, nggak bisa terlihat. Tetapi ini adalah penglihatan secara rohani ya. Jadi kita harus bedakan. Ini penglihatan vision ini adalah secara rohani. Jadi ini pengaruh secara kekuatan yang dirasakan oleh seluruh umat manusia dan bagaimana kerajaan Babel itu hebatnya itu luar biasa. Jadi seluruh orang-orang itu merasakan kekuasaan dan kekuatan kerajaan Babel dan khususnya adalah menuju kepada rajanya, pohonnya. Dan dikatakan di sini menjulang tinggi, bertambah besar, kuat, dan dikatakan sampai seluruh orang di seluruh ujung bumi itu bisa melihat. Jadi dirasakan kekuasaan Babel itu menyeluruh ya. Jadi hampir seluruh bumi itu dikatakan. Terus selanjutnya daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Nah, perhatikan kalimat ini adalah kalimat yang dicuplik oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pohon itu, kerajaan Allah itu seperti pohon, dan mulai dari kecil biji sawi sampai besar, dan burung-burung bersarang di bawahnya. Itu sama. Jadi ada kemiripan di sini, ada kesamaan. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa perumpamaan kerajaan Allah itu sama dengan biji satu pohon yang kecil ditanam, dan kemudian dari iman yang kecil itu berkembang dan menjadi besar, melindungi dan mengayomi seluruh bangsa-bangsa. Burung-burung datang, binatang, semuanya menjadi berkat. Jadi bukan hanya secara manusia, secara alam semesta, kerajaan Allah atau kerajaan Babel itu juga melindungi semua yang ada. Jadi raja-raja, kerajaan-kerajaan kecil-kecil yang takluk itu dilindungi oleh Babilonia. Maka Nebukadnezar menyatakan diri dia adalah raja di atas segala raja. Nah, dia pernah mengatakan kalimat ini. Dan kemudian anaknya juga sama, sombong juga. Bukan anak, ini cucunya sebenarnya, Belsasar itu. Yang di Daniel yang pasal selanjutnya, 5 dan seterusnya. Nah itu cucu dari Nebukadnezar itu juga sombong. Dan diingatkan oleh Nebukadnezar, bagaimana kamu bisa sombong kalau bapakmu itu Nebukadnezar hebat itu sudah dihancurkan Tuhan, kamu harus bertobat. Itu nanti di dalam visi Belsasar ya. Jadi bukan visi Nebukadnezar lagi, tapi anak cucunya. Nah, kita melihat apa yang terjadi dan dikatakan dengan jelas bahwa pohon itu melindungi, pohon itu menjadi tempat nyaman, aman, dan tentram. Dan menjadi pelindung, pengendali, dan seluruhnya itu ada di dalam pohon. Dan kerajaan Allah itu dengan kerajaan dunia dilambangkan dengan pohon. Ya, pohon ara tidak berbuah dan kemudian ditunggu oleh Tuhan dan dikutuk oleh Tuhan. Itu pohon. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kristus adalah pohon zaitun yang kemudian ditimpakan pada dirinya menjadi pohon ara dan dikutuk, dan kemudian kutukan itu ditelan oleh dia dan dijadikan, diubahkan karena dia tidak berdosa. Jadi pohon yang terkutuk itu menjadi pohon pokok keselamatan yang menyembuhkan bangsa-bangsa melalui rasul-rasul, melalui orang percaya, dan mengalir ke seluruh bangsa-bangsa, menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu adalah kuasa Injil. Ya, ini dari pohon. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya setelah merenungkan awal tahun 2024 ini, kenapa saya kemudian berpikir untuk mengungkapkan rahasia tentang teologi pohon? Karena itu ada berkaitan dengan kerajaan Allah dan kita masuk dalam misteri kerajaan Allah. Nah, nanti kita akan masuk dalam teologi gunung ya. Nah, itu juga ada lagi. Dan beberapa tema-tema yang penting dalam Alkitab yang jarang diungkapkan oleh gereja Tuhan dan oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Dan kita belajar karena ini sifatnya adalah renungan, belajar, dan kita bukan hanya merenungkan ya, tetapi menikmati dalamnya firman Tuhan dan berkaitan dengan perjanjian lama, perjanjian baru itu betul-betul tidak bisa dipisahkan. Karena semua konsepnya itu ada dan terikat. Jadi kalau ada orang mengatakan, udah nggak usah perjanjian lama, nggak usah khotbah perjanjian lama, perjanjian lama itu membosankan, itu sangat keliru besar. Dan menurut penelitian, baik yang di Indonesia apalagi di luar negeri, hampir tidak lebih dari 20% khotbah itu isinya adalah hampir semua dari perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu ditinggalkan oleh gereja. Nah, ini kita bersyukur karena beberapa sekolah teologi ya, di Amerika dan beberapa sekolah yang tetap berfokus pada firman Tuhan itu adalah menyaksikan Kristus.
khususnya Westminster dan kemudian Reform dan sekolah-sekolah, beberapa sekolah itu betul-betul setia kepada visi ini ya. Dan saya melihat sampai hari ini mereka setia luar biasa, dan saya selalu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran mereka yang tetap saya ikuti sampai hari ini. Dan kita melihat ini ya, jadi satu penglihatan, ayat 13 ya, kita lihat ayat 13. Kemudian pada penglihatan ku dapat di tempat tidur itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Dan kemudian berkata demikian. Nah ini yang menyeramkan ini. Jadi ada seorang yang datang, ya kita percaya bahwa orang itu bukan orang seperti kita ya. Tapi siapa dia kita nggak tahu. Ya. Apakah malaikat? Tidak disebutkan malaikat, tapi ini orangnya. Dan dikatakan demikian, ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dandanya, dan gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Ini tuntas ini. Jadi pohon ini dipreteli, terus ditebang, dipotong dandanya, dan dikatakan di sini kan, dengan yang perintah yang sangat menakutkan ini dikatakan biarkanlah tunggulnya tinggal di dalamnya. Dikatakan demikian. Ya, yang selanjutnya dia ada disisakan. Tebanglah pohon itu, kemudian gugurkanlah daunnya, hamburkanlah buahnya, dan biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahannya. Jadi semua itu semburat semua. Jadi kerajaan yang mengayomi orang datang ke sana, orang membakar di sana, dan ini termasuk hal-hal yang bersifat rohani juga. Jadi kita ini kan orang yang senang kultus. Jadi kalau ada seorang pendeta dikutuskan, itu banyak kita tuh datang ke tempat dia. Wah, lihat gedung yang bagus, melihat semua kondisi yang bagus. Saudara harus tahu bahwa itu sangat riskan sekali. Punya iman yang berpandangan melihat kepada kebutuhan-kebutuhan dunia, itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena yang diuji Tuhan itu hati kita. Jadi bukan tingkah laku kita ya, tapi diuji hati kita. Fokus hati kita itu kemana? Penyembahan kita kemana? Kalau itu nggak kepada Tuhan, kita kemana-mana karena motivasi yang beda semuanya itu nggak akan bertahan. Ini ceritanya tentang Nebukadnezar yang luar biasa, banyak orang datang, dan bagaimana Tuhan itu tebang pohon itu, gugurkan daunnya, hamburkan buahnya, dan binatang-binatang yang pernah ikut itu akhirnya semburat semua. Jadi kerajaan itu dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan itu kemudian dilululantakkan oleh Tuhan dan tidak ada sisanya dan tidak bisa lagi untuk tanda petik dibangun kembali. Jadi Babylon itu akhirnya hancur lebur ya. Nah, oke, di sini. Nah, dikatakan pada ayat 15, tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Oke, nah, kita sekarang melihat kondisi ini. Kita sekarang melihat kondisi ini, bahwa ini siapa tunggul yang disisakan, dan kemudian dia terikat dengan rantai dari tembaga besi, dari besi dan tembaga itu, dan di rumput muda di padang, dan dia makan itu, makan rumput dibasahi dengan embun dari langit. Jadi hidupnya tuh tanda petik menjadi seperti pohon. Jadi dia tuh punya pribadi dilambangkan pohon, dan hidupnya tuh akhirnya seluruh tubuh daripada Nebukadnezar itu jadi seperti pohon. Jadi berbulu seperti itu ya, seperti binatang lah gitu ya. Jadi dilihat itu ya, kalau dia berdiam, itu menyeramkan sekali. Gitu. Dan kenapa Tuhan menyisakan tunggul itu? Supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup daripada Nebukadnezar sebelum dia dibinasakan. Jadi dimuliakan oleh orang yang dibinasakan, dimuliakan oleh orang yang tidak dibinasakan, orang yang dipilih. Tetap Tuhan dimuliakan. Dan itu teologi kedaulatan Allah ya, teologi penyembahan Allah. Jadi setan pun akan menyembah Allah walaupun dibantai oleh Tuhan, dihukum dan kemudian ditaruh di dalam tempat penyiksaan dan juga dibuang dan kemudian dihukum kekal itu. Tetap yang binatang dan semua Nebukadnezar ini dan juga iblis roh jahat, iblis Lucifer semuanya itu tetap memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang kerasukan setan, yang memang dirasuki setan, yang orang gila di Gedara, orang gila yang di Gerasa, dan beberapa orang lain yang kerasukan setan itu, begitu setan itu ketemu dengan Tuhan Yesus, itu langsung
setan-setan itu tumbang semua. Dan langsung menyembah Tuhan dan mengatakan, jangan menghukum aku, kan belum waktunya. Nah, ini ya. Jadi kita sadari. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan menyisakan waktu dan membuat kesempatan pada Nebukadnezar untuk bertobat. Dan bukan hanya bertobat, bukan hanya menyesal. Tapi untuk menyembah dia. Apakah itu terjadi? Dikatakan tidak. Kenapa tidak? Karena pohon itu sudah dibantai. Ditebang. Dan Tuhan sisakan untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mengadili dengan seadil-adilnya, mengadili dengan belas kasihannya. Jadi dia memberikan kesempatan tetap selama 7 masa kepada Nebukadnezar dan sisa dari pemerintahnya untuk supaya datang menyembah Tuhan. Tapi kenyataannya Nebukadnezar tidak menyembah Tuhan. Dan dia semakin sombong dan dia kemudian menyatakan dirinya dia adalah Allah di atas segala Allah. The King of King, Raja dari Raja. Dan kemudian Tuhan hantam dia dan Tuhan binasakan. Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang nama daripada Daniel diganti Belsasar. Apa arti nama Daniel Belsasar itu? Nah, Belsasar secara bahasa, jadi secara bahasa Ibrani dan juga penyelidikan itu artinya adalah pelindung raja atau Allah yang melindungi, dewa pelindung. Bel, El itu artinya El itu adalah raja, ya. Nah, ini secara singkat aja saya singgung sedikit. Jadi mengapa Daniel menjadi Belsasar? Nah, kerajaan itu ada pelindungnya. Pelindungnya siapa? Yaitu Daniel dan teman-temannya. Daniel dan teman-temannya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu di bawah Daniel. Semua orang bijaksana di Babel di bawah Daniel. Daniel itu ketuanya, ketua orang-orang bijaksana. Para jampi, para ahli nujum, paranormal, semua itu dipimpin oleh Belsasar. Daniel diberi nama oleh Nebukadnezar Belsasar, artinya pelindung raja, Allah yang kudus yang melindungi raja melalui seorang bernama Daniel. Ya, El atau Bel itu juga sebutan dari dewa Marduk sebenarnya. Ya, dewa utama dalam Alkitab atau disebut sebagai Pantheon. Ya, pemberian nama ini sebenarnya membuat satu asimilasi nama Daniel menjadi Belsasar. Daniel itu juga Daniel. Ya, sama, artinya juga orang-orang yang akan membawa dan Allah sebagai pelindung yang menyertai itu atau Immanuel itu ya, itu selalu bersama dengan orang Israel dimanapun mereka berada, dibuang pun mereka bisa menjadi berkat, memberkati kota mereka dan semuanya. Itu juga disebut oleh Yeremia ya, bahwa kita menjadi berkat bagi kota-kota di mana kota-kota itu bukan kota yang suci, yang kudus, tapi kota-kota yang melawan Tuhan. Tetap kita menjadi tanda petik pohon yang menyatakan perlindungan Tuhan. Jadi bukan seperti pohonnya Nebukadnezar. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa Daniel itu berperan dalam menyatakan tafsiran mimpinya. Daniel berperan sebagai seperti Yusuf. Dan kita ingatkan Yusuf. Nah, perhatikan baik-baik. Yusuf pun kalau kita lihat misteri dari mimpi Yusuf atau rahasia dari mimpi Yusuf dan Yusuf kemudian mengungkapkan itu. Dia mendapatkan mimpi, dia langsung yang menafsirkan mimpi. Dan dia mengalami mimpi dan dia bersama-sama dengan visi mimpi itu, dia diproses menikmati mimpi itu. Nah, kenapa Yusuf bisa percaya penuh bahwa dia sedang menuju kepada kemuliaan Allah? Walaupun sepanjang hidupnya, dari dia mendapatkan visi, dimusuhi, dan kemudian disepelekan, dihina, dan kemudian dijual oleh saudaranya dan dibunuh oleh saudaranya, tetapi ada yang kasihan. Oh, jangan bunuh, dia saudara kita. Dan dijuallah dia, dan dia mengalami kehidupan yang tidak mudah, ditipu, dikhianati, dan dia menolong orang itu mentung dia gitu. Menolong kok malah dia tuh menggigit saya. Loh, saya ini menolong kamu malah gitu. Binatang pun kalau ditolong nggak akan gigit kita. Tapi manusia tuh bisa ditolong, bisa gigit kita, atau enggak? Jadi hati-hati saudara, manusia itu jahat sekali, lebih jahat manusia daripada binatang. Jadi tidak berperi kemanusiaan, seorang anak bisa membunuh ibunya. Nah, itu nggak ada peri kemanusiaannya. Peri kebinatangan pun tidak ada sebenarnya. Ya, nggak seperti itu. Nah, kita lihat bahwa Yusuf itu berperan dalam seluruh apa yang dia lihat mimpinya. Kalau kita rata-rata kita lihat apa yang dialami Yusuf ya, mimpi itu berkaitan dengan pohon. Mimpinya berkaitan dengan pohon, yang berarti itu semua berkas-berkasmu akan tunduk. Nah, berkas di bawah bumi ini, dan kita melihat bahwa dia sebagai bintang dan semuanya bulan itu menyembah dia. Nah, saudara perhatikan ya,
Jadi kalau kita lihat, hampir mimpi-mimpi itu ada kesamaan visi, kesamaan penjelasan, kesamaan isi juga. Jadi kalau kita lihat ini sama. Nah, kita lihat mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dibuka dengan pohon, ditutup dengan pohon. Kitab Wahyu 22 itu 21 22 kita baca nanti ya, dan Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 itu ada pohon, dan di sini ada pohon kehidupan, dan ini ada lagi pohon kehidupan. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena mewakili tentang keberadaan Allah, sebuah pohon itu. Jadi visi pohon itu. Dan keberadaan Allah yang ditolak itu akan dihancurkan, semua kita akan dibantai oleh Tuhan. Dan tidak ada ampun. Dan kalau Tuhan sudah seperti Yohanes katakan ya, kapak di tangan Tuhan dan sudah diangkat. Nah, itu artinya apa? Akan menebang pohon yang tidak menghasilkan buah, ditebang. Nah, ini pohon lagi. Jadi pohon melambangkan penghakiman, melambangkan akan kemurahan Allah, melambangkan akan waktu Allah, dan kamu ditunggu oleh Tuhan. Kamu bertobat enggak? Nah, kalau sudah bertobat kan menghasilkan buah nanti. Ya. Dan ini semua berkaitan. Nah, pohon itu juga menyatakan bahwa kerajaan Israel itu dilambangkan pohon dalam Yeskiel 17:23. Dan kemudian Raja Mesir juga dilambangkan sebagai pohon. Dan apa yang terjadi? Asyur dan kerajaan-kerajaannya semua itu lambangnya pohon. Nah, termasuk dengan dilambangkan dengan patung. Nah, apa bedanya patung dengan pohon? Saudara perhatikan. Patung menunjukkan pada wilayah kekuasaan, kekuatan kerajaannya. Nah, kalau pohon itu tertuju pada pribadinya, tertuju pada orang yang berkuasanya. Jadi kerajaan Allah tentang pohon, ya, tentang pohon, tentang biji yang ditanam oleh penabur itu ya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pribadi orang-orang percaya yang menerima firman. Itu harus menjadi pohon. Pohon itu harus bertumbuh dengan satu rahasia tertanam di bawah tanah. Dan tubuhnya terpecahkan. Biji itu harus pecah. Biji itu harus mati. Kita harus mati dalam dosa kita. Kita harus dibinasakan dalam dosa kita oleh kematian Kristus. Barulah kita bisa masuk dalam hidup baru. Dan biji itu terpecah. Barulah tumbuh tunas. So ini lambang kerajaan Allah, lambang daripada asal mula pohon. Asal mula kerajaan Allah. Dari sebesar biji sawi yang mati, tertanam di dalam kegelapan, dan terpecahkan tubuhnya, dan muncullah di situ tunas. Saudara, ini satu rahasia dan satu kekaguman kita, takjubnya kita bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu juga secara nuansa, secara latar belakang, dan secara kebudayaan tradisi. Saudara, itu semua berkaitan dengan perjanjian lama. Nah, saya bersyukur kalau saudara punya waktu dan punya juga dana, bisa membeli bukunya G.K. Billy. Ya. G.K. Billy itu yang berjudul menggunakan perjanjian lama untuk menafsirkan perjanjian baru. Nah, itu sangat penting sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Makna misteri mimpi yang kerajaan itu sudah saya jelaskan. Ya, saya ulang sedikit. Kepala dari emas adalah Babilonia. Ya, kemudian dada dan lengan perak itu, dada dan berlengan perak itu menunjukkan Medio Persia. Nah, nanti detailnya itu diceritakan dalam Daniel yang pasal 5, 6, 7 dan juga yang pasal selanjutnya. Nah, ini berkaitan Media Persia itu dilambangkan dengan binatang kambing dan binatang domba yang punya tanduk, ya itu. Perut dan paha tembaga, kekaisaran Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Nah, itu nanti akan kita lihat juga di ilustrasi kambing itu ya. Nah, kaki besi melambangkan kekaisaran Romawi, dan bagaimana kekuatan kaki besi yang juga terakhir semua patung itu ini lambangnya, semua patung itu yang emas, perak, terus tembaga, besi, terus sampai ke bawah itu dasar kakinya adalah dari pasir, dari tanah liat. Ya, dari tanah liat. Nah, kenapa kerajaan semua itu dibangun di atas tanah liat yang begitu rapuh? Nah, saudara, ini maknanya di sini. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan tanah liat, itu menunjukkan bahwa, perhatikan saudara, tanah liat adalah tempat di mana pohon itu tumbuh. Pohon nggak bisa tumbuh di atas pasir. Pohon nggak bisa tumbuh di air. Ya. Nggak akan bisa pohon yang segede itu tanpa tanah.
Nah, dikatakan tanah liat itu menunjukkan bahwa asal-usul daripada seluruh kerajaan, asal-usul daripada manusia, dan penciptaan juga dari tanah, dari debu dan tanah, gitu kan. Nah, dikatakan di situ bahwa kerajaan yang dibangun itu, saudara, mempunyai dasar adalah sudah tidak ada dasarnya. Dasarnya ada tanah liat. Jadi seindah apapun di dunia, sebaik apapun yang dibangun oleh kekuasaan kerajaan dunia, dan juga kenikmatan wisata, kota-kota besar kamu nikmati, sudah sampai berapa lama dan berapa kepuasanmu itu bisa mengisi hatimu, saudara, nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka saya beritahu pada orang-orang yang senang keluar negeri, senang menikmati tempat-tempat itu. Saya beritahu, kamu akan dibawa dalam satu pemikiran. Nah, saya pakai sistem iblis, sistem kenikmatan dunia, dan itu disetting, dan itu sangat membuat kita tuh ingin pergi. Aduh, ini kota ini bagus ini, ke Xinjiang, ke HP, ke tempat di mana tempat-tempat yang indah itu ada tangga dari kaca, itu ada tangga yang bisa membawa kita ke puncak, lift yang puncak dari bawah ke gunung atas yang di China itu luar biasa. China itu membuat satu wisata yang unik-unik juga. Dan banyak orang-orang itu yang uang banyak, terus semuanya ada, kepingin menikmati ini. Wah, pergi ke Amerika, ke Walt Disney, pergi ke Amerika, Universal Studio, ke Jepang, kemana-mana. Saudara perhatikan, itu semuanya didirikan di atas dasar tanah liat. Itu nggak bisa mengisi jiwa kita. Kenikmatan dunia, kekayaan, kedudukan, semuanya nggak bisa mengisi itu. Dan saudara, kalau kita akan menjadi pohon, menjadi kerajaan Allah, saudara, itu menjadi kerajaan yang seperti pohon ara. Dan kita menjadi orang yang kering, menjadi orang yang tidak berbuah, dan kita hanya menikmati dunia dan berfoya-foya. Dan kita nggak mikirin bagaimana melayani Tuhan, bagaimana memberi persembahan pada Tuhan, bagaimana memikirkan orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, bagaimana Injil harus diberitakan. Nggak ada, saudara. Dan yang paling celaka adalah gereja-gereja yang mapan itu banyak nggak memikirkan ini. Memikirkan bagaimana orang supaya datang ke gerejanya menjadi bukan pada Tuhannya, tetapi pada gerejanya, pada tambah besarnya gereja. Sejarah gereja memberitakan kita bahwa gereja itu adalah pohon juga. Kalau pohon ini tidak berbuah, itu akan ditebang Tuhan. Kalau pohon ini tidak memberikan makan pada waktu aku lapar, aku telanjang, aku kemudian di dalam kesengsaraan, dan tidak ada yang memperhatikan aku di dalam perumpamaan akhir zaman itu, saudara, Tuhan akan membawa kita dalam penghakiman dan masuk dalam penghukuman. Ini semua bukan menakutkan kita, tapi itu ada di Alkitab. Maka kita harus betul-betul tahu, saya ini datang pada Tuhan itu datang karena apa, dan untuk apa, dan kemana ujungnya. Nah, saudara, kalau itu untuk pribadi kita semuanya, kita seperti pohon yang akan ditebang Tuhan. Kalau kita masih salah kecil, ya dahannya ditebang gitu. Tapi kalau sudah salahnya itu udah dari motivasinya, ya ditebang sampai ke akar-akarnya. Dan itu dikatakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, sampai ini Yohanes Baptis. Nah, kenapa ditebang di akarnya? Kita nggak bisa nebang pohon sampai ke akarnya, nggak bisa. Kita tebang pohon itu ya yang kelihatan kan, ditebang gitu. Tapi bagaimana Allah bisa menebang ke akarnya? Itu motivasinya. Yang terdalam dalam hidup manusia itu akan dihancurkan Tuhan. Ya, oke. Nah, kemudian ada satu kerajaan yang menghancurkan, yang mulai dari tanah liat itu, batu yang besar, kerajaan Allah ini dilambangkan batu, dan kemudian menghancurkan mulai dari tanah liat, terus kemudian kaki besi itu, terus perut dan pahanya tembaga itu, dan naik ke atas perak dan emas, itu hancur lebur. Hancur lebur. Jadi diberitahu bukan hanya kamu dihancurkan, seluruh apa yang kamu miliki, semua yang ada, kebanggaanmu, itu dihancur leburkan semua. Nah, saudara, kalau saudara bertobat, saudara tidak memiliki kehancuran hati ini. Waktu pertama kali bertobat, saudara, saya percaya pertobatan kita itu dalam proses yang panjang. Tapi kalau kita sudah dihancurkan, kita sudah tidak mengingini dunia, kita hanya mengingini apa yang Tuhan inginkan, dan kita menyalipkan seluruh keinginan kita, kita juga menyangkali diri kita semuanya, dan mengikuti salib. Nah, saudara, kita menjadi pohon yang sangat berbuah dan sangat memberkati orang.
apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, saudara, itu tidak bisa dibujuk rayu oleh kekuatan kerajaan kegelapan itu. Karena kita sudah memiliki Kristus. Kalau saya memiliki Kristus, saya miliki apa lagi? Saya mau kemana lagi? Saya mau menikmati apa lagi? Kristus hidup saya. Saudara, dunia ini bukan tempat kita menikmati hidup kita. Dunia ini adalah tempat bagaimana kita memberitakan Kristus dengan semua hidup kita. Jadi kalau saya menikmati kemana, saya harus punya visi bagaimana saya harus menjadi terang, bagaimana saya harus menjadi garam. Jadi waktu saya menikmati wisata, saudara, nggak dilarang ya, kita pergi ke Shanghai gitu kan, kita nggak ada larangan. Tapi waktu kita pergi ke sana, apa yang kamu muliakan di sana? Oh, anakmu kamu didik, kita diberitahu bagaimana Allah memperlihatkan dirinya, mempermuliakan dirinya dengan seluruh kemegahan itu, termasuk kekuatan-kekuatan manusia itu di bawah kendali Tuhan. Jadi anak-anak kita akhirnya belajar. Belajar apa? Waktu berjalan di alam semesta yang bagus, kita beritahu anak kita, ini loh Tuhan yang menciptakan. Jadi bukan hanya menikmati alamnya, bagaimana kenikmatan alam dan semua berkat itu kembali kepada kemuliaan Allah. Nah, itu caranya. Dan banyak orang berwisata, menikmati kehidupan, itu tanpa adanya hati yang memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang percaya, saudara, jangan sampai ini hilang, saudara. Ya, motivasi ini hilang. Kita menikmati semuanya akhirnya menjadi kehampaan. Ya, seperti Kodak, seperti Garner, semua orang-orang yang akhirnya bunuh diri, kan? Mereka akhirnya bunuh diri di dalam kenikmatan luar biasa. Ya, oke. Nah, saudara, ini ada patung itu yang gambarnya ya dari emas, kemudian dari perak, media Persia, dan dari perunggu ya, dari perak, kemudian Greek semuanya. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nah, kita masuk sekarang misteri penglihatan pohon. Ya, Daniel pasal 4 ayat 9 tadi. Dan sudah kita terima hal ini ya. Jadi patung ke pohon itu menyatakan, pohon itu menyatakan kehidupan, pohon itu menyatakan sesuatu yang bergerak, pohon itu menyatakan sesuatu yang bisa membesar, dan pohon itu bisa juga menjadi mandul, ya, menjadi tidak berbuah, menjadi pohon yang dikutuk gitu kan. Nah, misteri dari patung ke pohon itu, dari patung adalah sesuatu yang mati, satu kerajaan yang mati yang dikendalikan oleh tanda petik lambangnya itu pohon. Ya, yang mencapai ke langit, dan bagaimana tadi sudah saya jelaskan, tunggulnya disisakan untuk apa? Untuk supaya orang-orang yang disisakan Tuhan ini mengalami hajaran Tuhan dan digembleng oleh Tuhan, termasuk bangsa Israel dibuang oleh Tuhan selama 70 tahun. Mereka bukan dibuang di dalam murka Tuhan, di dalam kemarahan Tuhan, tetapi mereka dibuang dalam keadilan Tuhan. Tuhan menantikan 70 tahun dan Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan kembali membangun Yerusalem. Saudara, waktu Abraham menerima visi ini, menerima visi yang dari Tuhan itu, dan kemudian Tuhan memberitahukan pada Abraham bahwa anak cucumu akan diperbudak selama ratusan tahun. Dan itu sudah diberitahukan. Sebelum semua ada, Tuhan sudah memberitahukan kepada Abraham, kamu akan menjadi orang yang akan memberkati bangsa-bangsa, kamu menjadi bangsa yang besar. Tetapi melewati bangsa besar itu, kamu dianiaya, anak cucumu akan diperbudak. Itu dijelaskan oleh Tuhan. Nah, saudara, orang bertanya, kenapa sih nggak ada jalan lain? Tuhan kok seperti itu? Saudara, itu adalah cara Tuhan yang kudus, yang adil, yang benar. Dan itu cara Tuhan. Dan pola Tuhan ini, itu berlaku untuk seluruh hidup kita. Jadi bukan hanya pada Abraham, kepada kita juga. Pola-pola ini adalah pola surgawi, pola ilahi. Dan banyak orang mengajarkan, oh itu kesembuhan, oh ini hidup kita enak. Saudara, itu bukan pola ilahi, itu pola duniawi. Pola ilahi adalah bagaimana kamu di dalam dosamu, dalam kelemahanmu, di dalam hukum yang mengikat akan dagingmu. Saudara, kita dihajar Tuhan. Dan kita sampai akhir hidup kita berperang rohani. Nggak ada orang nggak perang rohani. Orang sehebat apapun di mimbar, seorang pendeta yang paling terkenal pun, itu mereka sedang diikat dengan kuasa dosa. Nah, saya kalau mendengarkan sampai ini, Paul Washer, John Piper, ataupun Ferguson, Sinclair Ferguson, kalau dia menyampaikan khotbah itu, orangnya nggak terlalu berapi-api ya, nggak terlalu berapi-api. Tapi waktu menyampaikan itu menyampaikan hati Tuhan. Dan waktu kita dengarkan, oh itu menggugah pikiran kita, menggugah hati kita. Sampai kemudian menyalakan hati kita, set fire of our heart gitu ya. Jadi membuat hati kita itu dibangkitkan
diberi semangat ilahi. Nah, itu khotbah-khotbah yang sangat memberkati kita gitu ya. Oke, jadi pohon itu melambangkan Nebukadnezar sendiri yang telah menjadi besar kuat dengan karya Allah, dengan kekuatan Allah, dengan berkat Allah, tetapi melawan Allah, dan otomatis kesombongan itu semua yang diberi oleh Allah dicabut semua. Istilah kita itu adalah dihajar dan diremukkan oleh Tuhan dan dijadikan hidup seperti binatang liar selama 7 masa. Sampai akhirnya dari mulut Nebukadnezar mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain Allahnya Israel, Allahnya Daniel adalah Allah yang benar. Ya, oke, kita lihat sekarang makna rahasianya itu apa. Yang pertama, saudara, tidak ada kerajaan yang kekal di dunia ini. Ya, semua kerajaan akan jatuh karena kesombongan. Ya, semua kerajaan akan jatuh karena kesombongan. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan keadilannya melalui janji pemulihan. Bagaimana bisa dipulih? Bertobatlah kan. Dan kemudian masalah adalah bagaimana saya bertobat? Ya, kamu memohon pada Tuhan. Kamu sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Kamu meminta kepada Tuhan. Jadi antara saya memohon pada Tuhan dengan kesadaran saya, itu adalah langkah awal kita menerima anugerah Tuhan. Jadi pre-grace condition, kalau saya sebut gitu ya. Jadi kondisi menerima anugerah awalnya. Sudah itu adalah kita betul-betul tahu dosa kita. Kita tahu kita harus mohon pada Tuhan. Karena nggak mungkin nggak mohon pada Tuhan. Nggak mungkin nggak mohon. Apalagi kita menawarkan Tuhan. Tuhan, kalau aku bertobat gimana? Kamu terima saya nggak? Nggak ada, saudara. Kita nggak menawar Tuhan. Kita hanya meminta Tuhan. Dan semua keputusan dari Tuhan. Allah berdaulat. Hak prerogatif Allah. Dan kita harus berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh dan menepuk dada kita. Dan kita membuka hati kita. Tanpa Engkau Tuhan. Tanpa pengampunanmu. Tanpa kasih setiamu. Aku nggak mungkin bisa jalan. Nah ini. Jadi kedua adalah bagaimana kita diberi hati yang bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan dan terima, dan kemudian kita menjadi anak-anak mewarisi kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah surah ini janji Allah. Dalam seluruh kondisi dunia ini kita melihat banyak presiden, perdana menteri dan kerajaan-kerajaan atau yang disebut dengan kerajaan-kerajaan penguasa-penguasa yang begitu biadab, begitu kejam gitu kan. Dan sampai hari ini kan tetap ada yang disebut sebagai negara yang seenak sendiri, teroris seperti itu kan. Nah itu sampai sekarang masih ada. Sudah jangan berpikir bahwa mereka itu tidak bisa dikendalikan. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Jangankan manusia. Iblis Lucifer pun itu diikat oleh Tuhan. Dan sudah dihancurkan oleh Kristus. Diremukkan di kayu salib. Dan jatuh seperti bintang dari langit. Jadi iblis sekarang udah jatuh. Siapa yang menjatuhkan? Kristus. Di mana yang menjatuhkan? Dengan pengorbanan Kristus, iblis itu diremukkan kepalanya. Dengan apa? Dengan pengorbanan tumit Kristus yang hancur. Jadi kepala dan tumit itu lambang juga, ya, satu lambang. Jadi satu bangunan dari tumit tanah liat itu, kerajaanmu dihancurkan. Dari tumit tanah liat itu, kerajaan Allah dibangun. Di tumit Kristus itu kerajaan Allah dibangun, dan di tumit penguasa itu kerajaanmu dihancurkan. Nah, semua itu menunjukkan satu arti kontras dan kontradiktif dari pohon dunia dan pohon ilahi. Nah, surah itu ya. Jadi Allah mengendalikan sejarah, dan jangan lupa Allah menghakimi raja-raja berdasarkan perlawanan, kesombongan, kebiadaban, kebebalan, kekerasan hati mereka. Fir'aun, Ahasveros, dan raja-raja yang luar biasa semuanya yang disebutkan dalam sejarah manusia. Semuanya itu akan dihakimi dan dihancurkan Tuhan. Dan kerajaannya juga sama. Ya. Oke, kita masuk sekarang yang selanjutnya. Setelah dari Nebukadnezar, kemudian Nebukadnezar punya anak, dan kemudian punya anak namanya Belsasar, yang sangat hebat, sangat pinter. Dan kita masuk dalam Daniel pasal 5. Ya, minggu depan kita lanjutkan ke kambing gitu ya. Nah, perhatikan saudara, Daniel pasal 5, kita lihat apa yang terjadi. Ya, perhatikan apa yang terjadi gitu ya. Saudara, Belsasar itu sedang merayakan satu kemenangan, satu pencapaian dan penguasaan seluruh dunia. Dan mereka berpesta, Daniel pasal 5. Dan waktu mereka berpesta, Belsasar menjadi bangga luar biasa. Dan dia
ya istilahnya dipuji-puji kan. Kalau kita menjadi presiden, raja itu kan banyak orang yang mengucapkan asal bapak senang gitu. Oh iya engkau raja yang luar biasa, wah hebat kamu bisa mengalahkan kekuatan pinter kamu. Saudara, itu membuat kita melambung tinggi, dan termasuk juga pengkhotbah gitu ya. Pengkhotbah kalau dipuji-puji terus itu bahaya sekali. Jadi lebih baik itu kita harus membuka diri gitu ya. Nah, waktu Raja Belsasar itu mendapatkan satu kemenangan dan berpesta, dan pesta yang terbesar yang luar biasa itu puncak dari segala pencapaian kerajaan itu, dan mereka berpesta. Apa yang terjadi? Di sini ayat yang ke 5 ya, Daniel pasal 5 ayat 5. Pada waktu itu juga, pada waktu mereka berpesta dan pada ujung pencapaian menara Babel, pohon yang tertinggi, kesombongan dan kebodohan yang paling puncak, dikatakan demikian, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia. Dan cuman jari tangan manusia nih, dan tidak dikatakan ada lengan, ada badan, nggak ada, hanya jari tangan manusia. Dikatakan menulis pada kapur dinding di istana di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis. Nah, di sini kita lihat punggung tangannya. Punggung tangannya di sini ya, sedang menulis punggungnya dulu. Dan perhatikan, lalu raja waktu melihat tulisan itu, dikatakan dalam firman Tuhan, pucat, saudara. Dapat visi yang menyenangkan dan yang mengerikan, itu beda, saudara. Kita mimpi juga sama kan, orang sering mimpi itu dikejar setan gitu kan, mimpi dikejar kucing gitu kan, mimpi kemudian digigit ular gitu. Itu kan ada primbon-primbon yang dari tradisi kan. Nah, saudara perhatikan ini. Raja itu pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Nah, ini yang paling mengerikan. Sendi-sendi pangkal pahanya, saudara, lemas dan lututnya gemetar, berantukan. Saya percaya kalau setiap raja dihajar oleh Tuhan seperti ini, kita pasti berpikir apa? Wah, raja ini harus bertobat dong. Udah belet seperti itu. Enggak, saudara. Orang yang dosanya memuncak dan kemudian Tuhan tuliskan tentang siapakah dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia pertimbangkan, apa yang dia tanam, saudara. Kemudian Tuhan tuliskan mini tekel ufarsin. Rahasianya apa? Tuhan sedang mengukur, Tuhan sedang menimbang, Tuhan sedang menilai, dan yang kamu lakukan itu adalah kesia-siaan. Yang kamu lakukan adalah najis, menjijikkan, dan membuat Tuhan itu muak, marah. Nah, itu tulisan itu. Dan waktu tulisan ini dinampakkan kepada Belsasar, cucu dari Nebukadnezar ini, saudara, pikirannya takut, terus seluruh hatinya gelisah itu, dan dia menjadi pucat, dan sendi-sendi pangkal seluruh pahanya itu gemetar dan berantukan, saudara. Hanya melihat visi. Saudara pikir itu visi? No. Itu visi adalah penghakiman Tuhan dan penentuan akhir hidup dari Nebukadnezar yang akan Tuhan cabut hari itu juga. Ananias dan Safira, kita masih ingat dosa apa yang dilakukan oleh Safira dengan dosa yang dilakukan Belsasar? Saudara, semua ada kemiripan. Dosa yang mematikan, dosa membawa maut, dan tidak diberi waktu oleh Tuhan untuk bertobat. Hari ini juga matilah kamu, binasalah kamu. Nah, saudara, ini sama ya. Ayat yang ke-7. Kemudian berseru raja dengan keras, dan dia berteriak luar biasa supaya para ahli jampi, para kastin, dan para ahli nujum tiba menghadap dia. Dan diminta untuk menerjemahkan tulisan yang ada di dinding yang masih nempel itu seperti itu ya, dalam penglihatan dia. Nah, perhatikan. Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu. Ini melambangkan tentang Kristus, kain ungu. Ya, melambangkan tentang ke depan ini ya. Kain ungu yang dikenakan Kristus dan kemudian dicabut itu, saudara masih ingat ya? Dan yang bisa membuka rahasia adalah Kristus. Yang membuka rahasia bagaimana seorang raja yang baik, yang tidak akan dikutuk, yang tidak akan dibinasakan Tuhan. Raja yang taat pada Tuhan, yang memberikan dirinya untuk bangsanya. Raja yang memberikan darahnya, nyawanya untuk melaksanakan kehendak daripada Bapaknya. Dan kemudian diberi kain ungu penghargaan. Nah, itu yang layak adalah Kristus. Di dalam apa? Di dalam seluruh penderitaannya. Nah, ini kain ungunya untuk apa?
Untuk orang yang bisa membuka rahasia itu, siapa yang bisa membuka rahasia yang untuk kita bisa kenakan kain ungu itu? Saudara, itu hanya Kristus sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya, dikatakan jelas sekali. Sebagai orang ketiga. Kalau Daniel orang kedua. Ya, ini orang ketiga. Dan siapa yang bisa membaca itu semua? Ya, Daniel lagi, Belsasar. Dan apa yang dikatakan di sini? Ayat yang ke-10. Karena perkataan raja dan para pembesarnya, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkata, ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nah, dikatakan lagi. Jadi teologi permaisuri juga salah. Ya, theos logosnya juga salah. Dalam arti ada kesamaan tetapi identitasnya itu berbeda. Akal budi dan orang itu pada zaman ayat tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastin, dan para ahli nuju. Ya, kita lihat ini. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitakan kepada Raja maknanya apa. Nah, saudara, kemudian Daniel datang. Kemudian Daniel menjawab Raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku pada orang lain. Jadi Daniel tidak punya motivasi untuk menerima suap sama sekali. Jangan berikan pada saya, ya berikan pada yang layak diberikan. Ya tuanku Raja yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, kekuasaan, kejayaan, keluhuran kepada Nebukadnezar, ayat tuanku. Dan oleh kebesaran yang diberikannya kepada Nebukadnezar itu, maka takut dengan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Ya, perhatikan, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Ini ayat ini, kata-kata ini ada dalam kitab Wahyu yang diperuntukkan hanya pada Kristus. Nah, ini untuk manusia, ya. Dan kemudian dikatakan apa? Di bunyinya semua yang dikehendakinya, dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Jadi dia bisa bunuh orang, bisa nggak bunuh orang. Bisa mengambil nyawa, dia bisa memberikan nyawa, tapi tidak menciptakan nyawa, ya. Dan dikatakan ditinggikan siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi sangat tinggi hati, nah jelaskan saudara, ini jelas ya. Kalau dia tinggi hati dan keras kepala, karena berkat dari Tuhan, karena kekuasaan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Nah, ini kita juga diingatkan, anugerah itu sangat bahaya kalau kita salah menempatkan dan motivasi kita salah. Dan tinggi hati keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau di antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Sudah di sini ya. Dan kemudian ayat 22. Tetapi tuanku Belsasar anaknya ya, tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Engkau sudah tahu ini loh papamu. Sebenarnya itu Belsasar itu anak yang setelah anaknya, jadi bisa dikatakan papanya itu. Nah, dalam sejarah itu Belsasar itu cucu daripada Nebukadnezar. Nah, saudara diperhatikan di sini, tuanku tidak belajar, tidak merendahkan diri seperti yang dilakukan oleh bapakmu, nenek moyangmu. Perhatikan baik-baik. Kamu nggak belajar. Ini loh sudah diajar seperti itu dan dibinasakan Tuhan. Kamu masih sombong seperti dia. Ya akibatnya sama. Walaupun tuanku mengetahui hal itu semuanya, ngerti betul-betul. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku seperti para pembesar tuanku, para istri, para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Perkakas suci kerajaan Allah. Yang di Yerusalem, yang di bait Allah itu, engkau menghina dan engkau pakai untuk memuja berhala. Ingat tuanku, engkau sedang dalam nyata murka Allah. Engkau sedang menyalakan murka Allah. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar dan mengetahui. Dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam. Nah perhatikan saudara. Yang menggenggam nafas nyawa tuanku.
dan menentukan segala jalan Tuanku. Wah, ini mengerikan, saudara. Saudara kalau tidak mengerti dan tidak percaya kedaulatan Allah, saudara, itu satu kemalangan. Jadi gereja Tuhan kalau tidak memegang ini, kedaulatan Allah, saudara, kalau kita cerita seperti ini, wah, saudara, mengerikan sekali. Jadi dikatakan menggenggam nyawa, nafas Tuanku, roh Tuanku, yang menentukan segala jalan Tuanku. Wah, saudara, itu saya sampai hari ini sovereignty of God itu nggak bisa nggak menakjubkan. Kenapa? Otak kita terbatas. Bayangkan apa yang terjadi di dalam hidup kita sendiri aja, kita sudah nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depan bagaimana. Dan seluruh dunia itu kemana. Tuhan menentukan, menggenggam orang-orang yang bajingan-bajingan, penjahat-penjahat, dan termasuk semua. Baik orang-orang yang ada dalam gereja, para hamba Tuhan, dan semua itu digenggam oleh Tuhan. Kamu percaya nggak? Ya. Nah, saudara, apa yang dinyatakan di sini? Nah, saudara, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis. Mini tekel ufarsin. Apa maknanya? Mini, masa pemerintahan Tuanku dihitung. Berapa lama engkau diberikan kekuasaan? Berapa lama? 2 periode, 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan kemudian kamu ingin lagi, ketiga kali, ingin lagi. Dan kemudian kamu berikan kepada keturunanmu, kepada anakmu. Dari Babilonia itu, Nebukadnezar kepada anaknya, pada cucunya, Belshazzar kepada semua anak semuanya. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi Tuanku tahu betul bahwa engkau sedang menjadi Allah, menguasai segala sesuatu. Nah, saudara, dikatakan di sini. Apa yang terjadi? Bahwa Tuanku masa pemerintahan dihitung oleh Allah, dan bukan hanya dihitung, saudara. Bukan hanya dimulai berapa lama. Dan jangan lupa, kamu juga akan diakhiri. Kapan diakhiri? Hari itu juga, saudara. Hari itu juga. Jadi Daniel itu menyaksikan raja dibinasakan Tuhan. Turun-temurun itu raja nggak taat dibinasakan Tuhan. Kamu lagi dibinasakan Tuhan. Dan kenapa Daniel tidak ditangkap oleh semua orang-orang di Babilonia? Karena apa yang dia omongkan benar, saudara. Kenyataan hidup itu. Dan dikatakan mini 2 kali ya. Masa Tuanku dihitung awal sampai akhir sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tackle, Tuanku ditimbang. Nah, tackle ini, saudara, itu menentukan mutu, hatimu, pertobatanmu, hidupmu, arahmu, motivasimu, seluruh nilai-nilai hidup itu apa? Dan ini mirip dengan Simon Petrus. Engkau sedang ditampi oleh iblis. Engkau sedang diayak oleh iblis. Seberapa tackle-nya engkau? Kalau kamu dari sekam, kamu bukan biji gandum, kamu sekamnya. Waktu diayak oleh iblis dan ditiup, saudara, kita langsung masuk di dalam api neraka bersama dengan iblis. Karena aku sudah mendoakan kamu, Petrus, maka engkau akhirnya menetap. Jadi jelas, saudara ya. Jadi di sini tackle itu adalah penentuan bagaimana mutu kamu bisa menetap, dan waktu kamu dihitung diakhiri, kamu membawa nilai-nilai, kamu memberikan semuanya untuk rakyatmu, kamu mensejahterakan rakyatmu, kamu bawa dia menyembah pada Tuhan, menyembah bangsa Israel yang punya Tuhan. Nah, kamu tidak akan dihukum. Dan dikatakan Peres, Ufarsin dari Peres ya, Peres. Kerajaan Tuanku dipecah, diberikan pada orang Media dan Persia. Dipecah, dihancurkan, dan diberikan pada kerajaan selanjutnya. Dan kerajaan selanjutnya juga sama, sombong congkak, dihancurkan juga. Terus kemudian diberikan pada kerajaan Romawi, sama juga kerajaan Romawi, dan kemudian Yunani sama juga, semua dihancurkan. Jadi 4 kerajaan di patung itu, semua dasarnya adalah kecongkakan, kesombongan, kebanggaan manusia, tanah liat itu. Saudara perhatikan, setiap kali kita dikatakan engkau diciptakan dari tanah dan dari debu dan tanah, saudara, kita harus tahu, sadar betul bahwa kita adalah tanah. Nggak ada artinya. Hidup kita adalah tanah. Tanpa roh Tuhan, nggak ada manusia. Saudara, kita punya asal 2. Satu, asal kesia-siaan, tanah. Yang kedua adalah roh Tuhan yang memberikan nilai, tackle-nya. Dan kita diberikan umur, mulai kita lahir sampai kita mati. Tackle-nya, apa yang kita berikan pada Tuhan, apa yang kita isi hidup kita pada Tuhan. Nah, ini misteri.
Inilah rahasia hidup manusia. Inilah rahasia kerajaan. Inilah rahasia penguasa. Dan saudara kemudian praktekkan ajaran firman Tuhan ini kepada presiden kita. Presiden Prabowo, seluruh presiden, 7 presiden, dan ditambah yang sekarang ada 8 presiden. Apakah mereka membawa nilai-nilai ini? Saudara, jawabannya adalah omong kosong semua. Mana? Dan kemudian kita praktekkan pada siapa? Pendeta-pendeta yang ada. Hamba-hamba Tuhan yang ada. Penatua majelis yang ada. Apakah waktu dia memerintah, waktu dia dipakai oleh dalam gereja, apa yang kamu tanam? Kesombongan, kebanggaan, atau tanda petik teologiamu? Nggak ada gunanya semua. Kalau nilai itu adalah dibangun di atas tanah liat untuk kemuliaan kita, untuk kebanggaan kita, untuk kita supaya, kita supaya dibangga-banggakan oleh orang lain. Bukan, sir. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa belajar ini. Rahasia kerajaan yang bisa bertahan selama-lamanya, yang bisa bertahan sampai kita bertemu dengan Tuhan, adalah nilai-nilai Kristus. Darahnya, pengorbanannya, penderitaannya, dan karyanya, jasanya. Maka kita harus menikmati ini. Dikatakan, Ufarsin, Peres, kerajaan Tuhanku dipecah dan kemudian dihancurkan. Lalu atas titah Belsasar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Daniel dikasih kain ungu. Lambang Kristus ada dalam diri Daniel. Dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklukkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga, ini sebagai penutup kita hari ini. Pada malam itu juga, terbunuhlah Belsasar, raja orang Kastim itu. Dia mati, sir. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Tuhan bawa dalam kehidupan kami satu hati yang sungguh-sungguh mengenal akan Allah yang berdaulat. Allah yang sungguh-sungguh menyatakan kemenangan. Allah yang tidak bermain-main dengan kekuasaan. Allah yang berhati mulia, adil, kudus, dan benar. Dan kami tidak bisa mempermainkan kehidupan kami. Dan semua berkat yang Tuhan berikan pada kami adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kami, bukan untuk memuliakan anak-anak kami, bukan untuk memuliakan bisnis kami, bukan untuk memuliakan pelayanan kami, tetapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka di sini kami percaya bahwa apa yang kami alami, apa yang kami capai, apa yang kami nikmati, semua adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan tidak ada hidup yang tanpa hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami supaya kami jika serong ke kiri atau serong ke kanan, Tuhan bawa kami kembali pada rel yang benar, pada kehendak yang sungguh-sungguh sejalur, dan serasi, cocok, dan shalom dengan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan adalah sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kami sudah menerima kemenangan itu. Kami disebut sebagai umat pemenang, bukan umat yang mencari kemenangan, bukan umat yang tidak selamat, tapi kami sudah menjadi umat pilihan, umat yang diselamatkan. Dan inilah satu kuasa yang indah, yang luar biasa, yang kami terima sebagai rasa syukur, ucapan terima kasih, dan kami mendapatkan kemenangan dalam seluruh perjalanan kami. Dari kejadian, dari hidup, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk seluruh daripada